Pernahkah Anda kepikiran waktu lagi di rumah sakit gitu, seberapa aman sih lingkungan di sekitar kita? Maksudnya bukan cuma soal obat atau tindakan medis ya, tapi gedungnya sendiri, listriknya, airnya, bahkan risiko kebakarannya gimana? Nah, sekarang ini ada standar baru loh dari Kementerian Kesehatan, lewat keputusan Menkes yang baru, nomor HK01.07 Menkes 1596/2024. Ini ngatur detail banget soal manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK di rumah sakit. Tujuannya sih jelas ya, mau memastikan lingkungan perawatan itu aman buat semua. Ya pasien, ya keluarga, staf, pengunjung juga. Yuk kita coba bedah bareng, apa aja sih poin pentingnya buat Anda tahu? Betul sekali. Standar baru ini pada intinya menuntut rumah sakit buat mengelola semua aset fisiknya. Mulai dari gedung, ya kan? Terus ruangan-ruangan khusus kayak UGD, OK, lab, sampai ke peralatan medis, sistem pendukung lain. Semua harus dikelola secara proaktif. Fokusnya tuh bukan sekedar punya fasilitas, tapi gimana cara ngelolanya buat nekan resiko. Ya resiko kecelakaan, cedera, atau mungkin penyakit akibat kerja. Jadi perlu ada program pengelolaan resiko yang komprehensif gitu. Dan dipantau terus-menerus. Oh, jadi ada pemantauan terus ya? Iya, harus. Nah yang menarik nih, dan ini kadang suka kelewat, aturan ini juga ngikat pihak ketiga atau tenant yang ada di area rumah sakit. Misalnya, kantin atau toko kecil gitu. Oh iya, sampai ke situ juga. Iya dong, mereka wajib ikut aturan main keselamatan ini, termasuk soal keamanan, terus pengelolaan bahan berbahaya, kesiapan kalau ada bencana, sama proteksi kebakaran. Logikanya kan, insiden kecil di area tenan itu bisa aja berimbas ke seluruh RS. Gitu. Makanya, buat ngawasinya, rumah sakit wajib punya unit kerja khusus. Bisa bentuknya komite atau tim K3RS. Oke. Terus, kalau gitu siapa nih yang pegang kendali utama? Yang memastikan semua ini jalan sesuai aturan? Nah, ini dia kuncinya. Ada di pimpinan rumah sakit dan satu orang penanggung jawab MFK yang memang kompeten. Dia ditunjuk langsung sama direktur. Tugas mereka ya memastikan semua izin operasional, izin bangunan itu valid. Terus harus ada anggaran yang cukup buat MFK ini. Kan butuh biaya ya. Dan pastinya patuh sama semua regulasi terkait bangunan, proteksi kebakaran, dan lain-lain. Si penanggung jawab MFK ini nanti yang akan mengawasi 10 area fokus utama dalam keselamatan fasilitas. 10 area fokus ya. Kalau kita bicara spesifik soal keselamatan dan keamanan fisik kita nih sebagai pengunjung atau pasien, gimana standar ini menerjemahkan ini di lapangan? Program keselamatannya itu detail banget. Harus dipastikan gedungnya, lingkungannya, sampai peralatannya itu nggak menimbulkan risiko fisik. Contoh paling gampang, lantai nggak boleh licin, pencahayaan harus cukup, terus fasilitas pendukung kayak tangga atau ram itu wajib aman. Makanya ada inspeksi rutin, istilahnya ronde fasilitas, gitu kayak patroli buat ngecek kondisi langsung. Oh, jadi ada patroli rutin ya? Iya, semacam itu. Nah, kalau dari sisi keamanan, tujuannya buat ngelindungin dari kehilangan, kerusakan barang, akses orang yang nggak berwenang, sampai ya amit-amit mencegah potensi kekerasan. Makanya area-area yang risikonya tinggi, kayak UGD, ruang bayi, farmasi, itu perlu pemantauan ekstra. Bisa pakai petugas keamanan, bisa juga CCTV. Satu lagi nih yang penting buat Anda tahu. Apa tuh? Semua orang di area RS itu wajib pakai tanda pengenal, termasuk pengunjung kayak Anda. Apalagi kalau datang di luar jam besuk resmi, harus jelas identitasnya. Oke, jelas. Nah, rumah sakit kan pasti banyak pakai bahan kimia ya, atau menghasilkan limbah yang infeksius gitu. Gimana pengelolaannya di standar baru ini? Pasti ketat ya? Oh, ketat sekali. Pertama, RS wajib punya daftar inventaris lengkap soal bahan berbahaya dan beracun, atau B3. Isinya, apa jenisnya, di mana disimpannya, berapa jumlahnya. Lengkap. Terus, harus ada prosedur baku buat penanganannya, penyimpanannya yang aman, sama penggunaan APD, alat pelindung diri yang sesuai. Kayak sarung tangan khusus, kacamata pelindung gitu. Labelnya juga penting ya berarti? Banget. Semua wadah B3 wajib dilabeli dengan jelas dan informatif. Nah, kalau sampai ada tumpahan nih, harus ada prosedur penanggulangan cepat,
termasuk ketersediaan alat pembersih khusus namanya spill kit, sama stasiun pencuci mata darurat atau eye washer. Ini biasanya ada di area berisiko kayak lab. Tentu aja, staf yang nanganin ini semua harus terlatih, nggak bisa sembarangan. Lalu limbahnya gimana? Limbah BT juga diatur ketat penyimpanannya. Sementara, ya, lantainya harus kedap air, areanya mesti terkunci, ventilasinya bagus. Pengolahannya nanti bisa dilakukan RS sendiri kalau punya izin, atau ya diserahin ke pihak ketiga yang juga berizin. Ini juga krusial nih, kesiapan rumah sakit kalau misalnya amit-amit ada kebakaran atau bencana lain. Kesiapan itu kunci. Buat kebakaran, RS wajib hukumnya melakukan semacam audit risiko kebakaran tahunan. Namanya FSRA, Fire Safety Risk Assessment. Ini buat nyari titik-titik rawan api. Mulai dari cara nyimpen tabung oksigen yang gampang kebakar, sampai jalur kabel listrik. Implementasinya nanti meliputi pencegahan, terus sistem deteksi dini. Ada yang pasif kayak detektor asap atau panas. Ada yang aktif kayak APR, hidran, atau sprinkler. Jalur evakuasinya juga pasti diatur ya? Pasti, harus selalu bebas hambatan, nggak boleh ada barang numpuk di situ. Terus ada juga sistem kompartemen. Ini kayak sekat-sekat bangunan gitu, fungsinya buat ngisolasi api sama asap biar nggak nyebar cepat. Kebijakan larangan merokok juga harus benar-benar ditegakkan dan dipantau. Kalau bencana lain, gempa misalnya? Nah, untuk bencana lain, entah itu internal, misal ledakan gas, atau eksternal kayak gempa, RS harus punya analisis kerentanan bencana, atau HVA. Ini buat metain risiko spesifik di daerahnya. Dari HVA itu, baru disusun rencana pengelolaan pas darurat. Gimana ngatur sumber daya, jalur komunikasinya gimana, peran stafnya siapa ngapain, sampai nyiapin area dekontaminasi kalau memang perlu. Dan yang penting, simulasi atau latihan penanganan bencana ini wajib, minimal setahun sekali. Wow, oke. Lalu, soal alat-alat medis yang canggih itu, sama fasilitas dasar kayak listrik dan air bersih. Itu kan vital banget ya. Gimana pengaturannya? Ya, vital sekali. Untuk peralatan medis, mulai dari yang simpel sampai yang kompleks, harus ada daftar inventarisnya. Lengkap. Semua alat juga harus dicek sebelum dipakai pertama kali, diuji fungsinya secara berkala, dapat pemeliharaan preventif terjadwal, dan penting nih, dikalibrasi oleh teknisi yang kompeten. Ada juga mekanismenya kalau ternyata ada penarikan produk, recall gitu, dari pabriknya karena ada masalah. RS harus siap nangani itu. Kalau listrik sama air? Nah, untuk sistem utilitas, listrik, air bersih, gas medik, sistem ventilasi udara atau HVAC itu harus dijamin ketersediaannya 24 jam 7 hari. Nggak boleh putus. Perlu ada inventarisasi juga. Pemetaan jalur distribusinya gimana, pemeriksaan rutin dan pemeliharaan terjadwal. Yang krusial banget, sumber listrik cadangan kayak genset sama sumber air bersih cadangan itu wajib ada dan berfungsi baik. Harus diuji coba kapasitasnya, uji beban, gitu, minimal tiap 6 bulan sekali. Kebayangkan kalau listrik mati pas lagi operasi, terus gensetnya nggak siap. Fatal. Betul-betul. Kualitas air juga ya? Ya, kualitas air juga dipantau ketat. Apalagi air buat unit hemodialisis, buat cuci darah itu. Harus rutin dicek kualitasnya. Oke, kadang kan kita lihat ada proyek pembangunan atau renovasi ya di rumah sakit. Itu gimana diaturnya biar nggak ganggu pasien dan tetap aman? Terus gimana cara mastiin semua staf dari dokter sampai petugas kebersihan pada paham aturan MFK ini? Nah, setiap kali ada proyek konstruksi, renovasi, atau bahkan pembongkaran di area RS, itu wajib hukumnya melakukan penilaian resiko prakonstruksi atau PCRA. Ini semacam analisis dampak gitu sebelum proyeknya mulai. Tujuannya ya buat minimalisir gangguan kayak debu, bising, getaran, dan yang paling penting, mencegah penyebaran infeksi. Ini ada penilaian spesifiknya lagi namanya ICRA, Infection Control Risk Assessment. Jadi kontraktornya juga diawasi ya? Iya, kepatuhan kontraktor terhadap hasil penilaian ini diawasi ketat. Nah, kunci supaya semua standar ini bisa jalan efektif, itu ada di pelatihan. Semua staf, ini termasuk tenaga outsourcing, relawan, bahkan mahasiswa yang lagi praktek, itu wajib dapat pelatihan MFK tahunan. Pelatihannya mencakup 10 area fokus tadi. Nanti pemahaman mereka soal peran masing-masing dalam menjaga keselamatan dan keamanan fasilitas bakal diuji juga. Wah, ini kedengarannya detail dan menyeluruh banget ya. Jadi jelas tujuannya bukan cuma sekedar,
centang-centang daftar periksa administrasi aja ya, tapi emang benar-benar mau nyiptain lingkungan fisik yang aman dan berfungsi optimal demi semua orang di rumah sakit itu. Tepat sekali. Dan penting buat diingat juga, ini tuh bukan pekerjaan yang sekali jadi selesai gitu. Standar ini mendorong adanya siklus perbaikan yang berkelanjutan. Jadi rumah sakit dituntut buat terus-menerus melakukan penilaian risiko baru, memantau implementasi programnya gimana, mengevaluasi efektif atau enggak, terus melakukan perbaikan lagi. Di semua aspek MFK, ini proses yang dinamis, nggak statis. Oke, jadi mungkin lain kali Anda berada di rumah sakit, coba deh perhatikan hal-hal yang sebelumnya mungkin kita anggap sepele, kayak tanda jalur evakuasi yang jelas, penempatan APR yang strategis, atau gimana area renovasi itu dikelola biar debunya nggak kemana-mana. Standar seperti inilah yang sebenarnya bekerja di balik layar. Pertanyaan buat kita renungkan bersama mungkin ya, seberapa besar sih kesadaran kita sebagai pengguna layanan buat ikut aktif menjaga fasilitas dan keselamatan bersama saat kita berada di sana?